warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita bab adab dan akhlak, ada beberapa poin sebagai nasihat bagi kita semua, bahwa kita sebagai manusia akan memiliki 4 tahapan fase kehidupan. Semua dari kita yang namanya manusia akan memiliki 4 kehidupan, ada fase-fasenya. Yang pertama, kehidupan rahim atau di alam rahim. Yang kedua, alam dunia, yakni alam dunia. Perpindahan pindah ke fase tingkat ketiga, yakni alam barzakh. Dan yang keempat alias yang terakhir adalah alam akhirat. Sudah finish, sudah finishnya. Finish tapi tanpa ada finish. Apa jeneng iki? Finish tapi gak finish. Dikatakan finish itu adalah perjalanan kehidupan kita terakhir. Dikatakan bukan finish karena alam akhirat tidak ada batas-batasan. Selama-lamanya abadi. Itu betul kekal abadi. Ketika sudah sampai ke alam akhirat. Dan saat ini kita masih menginjak ke fase kedua, alam dunia. Satu alam berpindah ke alam yang selanjutnya. Ini menunjukkan alam tersebut, alam selanjutnya ini lebih besar, lebih luas. Alam rahim itu kecil, ya. Ya, ini fase di mana calon manusia menjalani kehidupannya di dalam kandungan ibunya. Fase ini durasinya umum itu 9 bulan 10 hari, bisa lebih bisa kurang. Standarnya kan 9 bulan 10 hari. Adapun yang sebelum 9 bulan ada tapi jarang terjadi. Mungkin nopo jenenge prematur.
Orang ketelaten akhirnya ya ngombe banyu ketuban. Nah, ada. Ini fase alam rahim cuma 9 bulan. Dan tempatnya juga kecil. Ya. Sang ibu ini hamil, mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, di saat ini fase alam rahim ini, seseorang memiliki 4 kemungkinan. Pada saat proses alam rahim, apalagi proses persalinan mau menuju pindah ke alam dunia, itu ada 4 kemungkinan. Pertama, ini kemungkinan terbesar yang paling banyak terjadi, ibu dan anak selamat. Masya Allah, ini yang diharapkan. Ibu dan anak selamat. Yang kedua, ibunya selamat dan bayinya meninggal. Maka sang bayi akan menjadi simpanan di surga. Kemudian kedua ini Pak, wong lain lah Bapak, ibu selamat, kakak ibu selamat, anak sing untuk pindah dari alam rahim menuju alam dunia. Setelah itu langsung ke alam barzah. Langsung ke alam barzah. Perpindahannya cepat, alam rahim serut, alam dunia serut, langsung ke alam barzah. Copot itu Pak. Itu patas ini. Yang kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu ibunya meninggal dan bayinya selamat. Maka seorang ibu wanita yang meninggal ketika dalam proses persalinan dikategorikan sebagai mati syahid. Dikategorikan syahid dunia. Akhiratnya Allah alam, tergantung nanti bagaimana amal perbuatan dari sang ibu tersebut sebelum meninggal dunia. Dan proses dia meninggal memang ini tanda-tanda syahid dunia. Kan banyak orang yang tanda-tanda mati syahid dunia. Tapi ingat, syahid akhirat itu hak prerogatifnya Allah. Jujurnya banyak orang yang mati karena gempa bumi, kayak Cianjur, letusan gunung Semeru, gitu ya, karena banjir tsunami, tenggelam, karena kebakaran, tertimbun reruntuhan. Ini tanda-tanda orang mati syahid. Terkena sakit kolera, sakit perut, mati pada hari Jumat, dahinya berkeringat, tanda-tanda mati syahid. Tapi tetap kita gak bisa langsung memastikan, memvonis bahwa si fulan adalah syahid. Tetap gak boleh. Karena syahid, surga, neraka itu merupakan hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun koyok wis yo, tapi tetap kita gak boleh menentukan dia seorang syahid. Mati rek mesem, guyu, keringetan dina Jumat bisa sakit bagaimana. Mau tetap awal bermuka-muka syahid temenan. Tapi langsung sampai congklok, wah mesti syahid ini, pasti syahid ini. Buatan angsa. Apa malah dikait-kait no. Soal wakil atau ono manuk ijo lho kok jadi manuk swarga. Oh, nek kalau manuk petet ngono Pak. Cek ono manuk ijo manuk petet. Ya, atau manuk opo iku sing etes-etes iku sok ngomong karo kok. Enggak harus, jangan dihubungkan pokoknya. Sing jasate untuk dan lain sebagainya jangan dihubungkan. Pokoknya kita serahkan semuanya kepada Allah. Syahid itu kita gak berhak. Syahid dunia tanda-tandanya ketika meninggal dunia melahirkan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata nanti orang ini waktu di dunianya kok gak karu-karuan, gak mau melaksanakan perintah Allah berupa sholat, wani sampai wong tuani, wis sampai bojone wani, walaupun matinya dalam keadaan syahid, dosanya akeh, durhaka itu akeh, wajar dosa. Lalu kemungkinan yang keempat, ibu dan bayi meninggal. Kemungkinan keempat, bayi dan anak tidak tertolong. Tapi ini yang terjadi tapi jarang.
pertama Mas ya, fase alam rahim. Fase alam rahim kelima. Tidak akan kita jelaskan secara terperinci, hanya kita memberikan penjelasan sedikit bahwasanya ini 4 fase yang dialami manusia. Nah, ketika dia sudah masuk keluar dari alam rahim, maka singgahlah mereka ke fase kedua, yakni kehidupan alam dunia. Masuk ke alam dunia, ya alam saat ini, alam penentu. Kelihatannya sebentar. Umur Nabi Muhammad SAW baina siddiq wa sabi'in, antara 60 sampai 70. Kalau ada melewati, ya ada, tapi ya banyak. Ya banyak. Umat Nabi Muhammad ya banyak. Rata habis. Ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, fase kedua ini dalam kehidupan alam dunia, manusia memiliki masa kuat di antara 2 masa lemah. Ada masa lemah pertama, kemudian masa kuat, kemudian masa lemah lagi. Ini kalau ada di dunia. Masa lemah yang pertama ketika dia lahir procot bayi, nggak bisa apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kamu nggak tahu apa-apa. Diajari ibu kamu, diajari bicara, diajari mengangkat barang, diajari berjalan tertatih-tatih. Karena apa? Lemah. Ini masa kecil. Kemudian akan mengalami masa-masa kuat, masa muda, masa syabab, kuat-kuatnya wong, kuat-kuatnya tenaga, kuat-kuatnya pikiran, yo kuat-kuatnya mangan, kuat-kuatnya dulu. Sembarang kuat ya, ada non sembarang kuat. Di kongkon tulinan game yang kuat. Jika mau melekan sampai esok yoku kuat. Nah, mana tahu? Jika melek yo kuat, jika kontu yo betah. Iku arek nom-noman saya Pak. Ya, kau terus YouTube yo kuat, nang warung kopi yo kuat. Kongkon jane lho Pak sajane. Dikongkon ngaji yo kuat. Tapi malas. Asli kuat. Arek nom yo kuat. Sembarang kuat. Beda des tua. Makanya pertama kecil itu masa lemah, kemudian menuju ke masa kuat. Sebagaimana dalam surat Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-54. Surat Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa saybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Alladzi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kamu sesudah dalam keadaan lemah menjadi kuat. Waktu syabab. Setelah waktu syabab, kuat-kuatnya uang, kuat-kuatnya hafalan. Itu normal, ya tuh kalau ngapalnya itu yo. Pentium itu Pak. Piro, pirang giga. Sisi apa sisa itu mek kuwi. Nanti makane koyo remo HP lu yang kalau ngapal ku. Terus tolong boleh ku das biasa. Saya nom, masa-masa kemasan, masa muda, pokoknya paling kuat, ngaji Quran kuat, sembarang kuat. Lalu Allah menjadikan kamu sesudah kuat menjadi lemah kembali dan berubah. Itulah sudah masa-masa syaibah. Jadi masanya masa anak-anak, masa kecil, masa muda, masa dewasa, masa tua. Yang masa muda umur 20-an nih loh Pak, 19 itu sadar. Wah kuat-kuatnya wong. Umpau Melayu gak diudel Pak cari. Umpau Melayu gak diudel gak dipegel maksudnya. Kon bal-balan nopo umur SMP, STM, SMA kuat-kuatnya.
sampai umur 30 masa muda, sampai 40. Sudah 40 sudah namanya masa dewasa. Wis mulai pikiran itu wis tua, mulai UTW Pak. Dewasa bisa. Nek nomor kadang-kadang kan yo menang semangat itu. Tampuluan iki Pak wis dewasa. Nek seketan, nah wis mulai bisa kerembuk ngono. Uwan mulai metu, tenaga mulai lemah, lambung mulai kene, asam urat, stroke iku ono kabeh Pak. Oke, semakin tampulu munggah, penyakit semakin ngidek. Karena atau ngidek. Soalnya masa lemah sudah, bukan masa kuat lagi. Wes, itu masalah lemah itu pikun, lalian, gitu loh Pak. Itu, ini kita masalah dunia meniki Pak. Lemah, kuat, lemah. Makanya di saat seseorang sudah mendapatkan masa muda, harusnya dia bisa memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Nek masa itu masa lemah, ya masa lemah sembarang, ya lemah sembarang. Secara umum, lemah sembarang ya Pak. Lemah sawat badan Pak istilahnya. Ya lemah, mangane mulai melemah, sawate mulai melemah, semua serba melemah. Iku nek wis tuwa. Makanya waktu muda harus bisa dimaksimalkan. Khusus makanya la tazuru qadama ibni Adam inda rabbi hatta tus'al an khamsin. Maka tidak akan bergeser kakinya anak Adam kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai ditanya tentang 5 perkara. Terkhusus pertanyaannya, untuk apa masa mudamu kamu habiskan? Khusus masa muda, bukan bobo bro. Wah, jadi masa muda, ya masa keemasan. Ya, digawe happy foya-foya. Roto itu Pak, masa muda. Jadi masa muda itu ya, wayai kan buat kuatik ngapal Quran, ngapal hadis, masa ya belajar agama, umpomo. Lalu setelah kabeh, sudah tua ya agama. Itu sabar. Tadi kan belajar makro kan sulit kacek toyo tua-tua gini gimana? Kira keliru esot tondo aing gitu. Ruwet sih walap toto itu tuh ngepung gitu Pak. Aduh angel sih. Padahal dari stiker itu Pak ya. Bilane. Piye maneh lah pas masa muda kuat itu juga bergadang. Kuat itu lali. Ono yang acara nih. Banyak bukan terkenal disebut sebagai pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Ono acara. Ya padahal gak rumah tangga loh Pak. Padahal gak rawat anak, gak rawat bojo, tapi acara nih ono ae. Nek biyen zaman-zaman GP Pak, Desember ini Pak. Pemenang tahun baru, ono yang acara. Sing camping nang pajak, sing bakar jago, ono Pak. Wis tak biyen ngono. Tahun baru camping. Ono sing acara tahun baru itu muhasabah, evaluasi. Wow, bayangkan jika orang tua kakek wah, nggak enak. Itu masa kuat ya. Jadi kuat ibadah, kuat sholat malam. Iki yo muda, nek tuwe yo kena encok, yo kena pegelimu, yo kena royok. Masuk angin duduk, angin opo ya? Melebu. Setua soalnya. Kadang kepingin sholat malam itu kok banyu kok adem gelani. Kadang pingin dungo kita sing suwe kok ayo rasane keringkingen terus iki. Dijak sholat malam suwe titik oleh gremeng kabeh. Sholat suwe sujud tegak mari lah iku lho. Wis macam-macam. Saat masa keemasannya selesai. Nek masa tuwa niki masa sisa-sisa.
kayak dijak atau titik meneh ya mana dimasuk angin ayo kak nang kono kan lamongan ya nek setahun pindho gak apa-apa lah nek seminggu pisan ya remuk awak ngono wis gak iso dijaga ta gak iso mosok-mosok tuwa-tuwa ngene kecak camping lah iya toh paling mentok sepedaan tapi aku ngono sepedaan iki kenal nama sementing mengko nang anu colo olahraga gak sepiro orang warungnya sing rumah kan ya harus sing diet harus olahraga itu tambah entek uru ya bakar lemak bakar kolesterol bakar kalori nek kalau tambah lemak ayo opo jarane mek 3 kilo tapi mandenge nang warung siji kopi sik loro pecel terakhir finish ikan bakar lah cocok ya ngono ta agenda tiap minggu tapi yo emangnya ada di mana lah saya tua dijak nang ndi nang Padaan aduh sepeda nang Padaan yo kuat ngonteli pas semangat pas mudune gelondong yo Masya Allah. Bukan di jalan batu sepedaan, waduh. Mulai itu kalian ambulannya pasti nyuruh diwa. Aduh, gak manjang nyuruh. Puasa kuat itu bilang Pak. Kadang yang menangkaran, Soalnya masa tua, masa lemah, masa muda, masa kuat. Repot sih ini. Pas kuat-kuat nih, pas lali nih, pas kaya nih. Rata-rata gue iling nih pas tuh selera nih anak segede-gede. Mana yang kadang-kadang selera ini gara-gara suka nabe anak biasa perawan, mau suka nang karaoke ya selera lagi nih, benar Pak? Mau sosisnya merah dulu kan suka, soalnya anaknya segede. Mana kita gara-gara dulu. Coba tuh isinya kalau pakai namanya, wis oleh acaranya asli, oleh acaranya. Jadi itu masa alam dunia. Sedangkan dunia itu ladang amal yang menentukan alam bangsa dan alam akhir. Dimulai dari mana? Di alam dunia. Di alam barzah dulu sebelum ke alam akhir kan mampir ke alam barzah. Alam barzah juga lebih luas daripada alam dunia. Luas. Sehingga bagi mereka para penduduk surga itu kan sudah diberikan nikmat dulu di dalam kubur. Diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Kuburannya dijadikan seluas-luasnya, terang benderang, indah. Maka mereka minta dipercepat. Ya Allah, cepatkanlah kami agar untuk bisa menempati tempat yang telah Engkau janjikan. Oke. Luas Pak, kuburan itu luas, sepol padang jimblak, enak bisa. Sebelum sebelum ke akhirat sudah diperlihatkan dulu ketika di alam barzah. Maka cepat-cepat kepingin dicepat kanggo wong mukmin. Kanggo wong sing begedu. Nah, iki Pak. Kanggo wong sing kesro, waduh, rasane lho. Kuburan ku koyo gelap gulita. Dipersempit hibit wis kalah. Ditundul tempat nang neraka. Aduh, gak rasa Mas ini. Wis percuma aku tempat kunangko. Masuk kiamat dhisik, Iki nang alam barzah tok, kan alam akhirat ora iso. Terus prosesnya seperti itu di alam barzah. Dan hasilnya dari alam barzah itu kenapa diperlihatkan tempatnya nanti di surga atau tempatnya yang terang benderang? Ya kan dari amalannya ketika di dunia. Wis nandur tenanan. Ayo alam kita ini pasti sekarang kita tempati iku iki penentunya. Sampai gak usah bayangin kiamat sih. Orang usah kedawan. Ya Pak ya.
Jangan iku mikir kiamat Pak sik dowo. Makanya kadang-kadang lali. Makanya ketika sahabat ditanya, innahum taqulun al-qiyamah asa-asa. Kalian ngomongin kiamat. Sebenarnya ketika kalian mati itulah kiamat. Gak usah nunggu adanya Dajjal datang, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj, kemudian Al-Quran, matahari terbit dari arah barat. Jangan nunggu itu terlalu lama. Jika kayak kiamat itu gak datang. Tapi kalau kita mau tahu kiamat, di saat ajal kita menjemput, yoiku kiamat. Yaitu start kita. Kehidupan sesungguhnya di situ. Makanya kan dunia ini leha-leha kan kagum. Nyeselnya dulu Pak, selama-lamanya karena akhirku sak lawase kalau batasnya. Dengan dunia Pak ono batasnya. Soidak petong batas akhir. Baru langsung nang alam barzah. Alam barzah ono batasnya. Hari kiamat ketika sasangkal sudah ditiup, wis mari ludes kabeh. Baru masuk alam akhirat. Prosesnya ngoten. Prosesnya luwih luas prosesnya udah lagi sekali biro sih kalian sisa umurnya ya kakak ya sih umum 50 tahun kan alok abot Pak jadikan umur 50 tahun mana umur saya umur sekitar dan langsung hitung mulu tahun 50 tahun 50 mana 100 itu jarang misalnya 100 tuyuk. Iya. Tapi wonten kita asal umur 100 asal wonten ya, tapi upara. Misalnya nomor sekolah boten enten. Terus nyalipi jenengan. Pokoknya COVID ini nyawale kabeh. Cuma sing non nyali. Makane itu. Koyo kan sisae kakak gitu. Piye makanya aman cai sok nyelamat nang alam barzah itu harus diketahui nantinya. Jadi masa kuat ganti masa lemah. Umur rata-rata ya antara 60-70. Ini fase kedua ya alam dunia. Alam beramal bercocok tanam. Bisa hitung-hitung. Soalnya hari perhitungan nanti di akhirat, itu hitungan. Di dunia, hari beramal, ojo dihitung-hitung, ojo di total-total, ojo diundat-undat, ojo dihitung-hitung. Nah, berbuat kebaikan, harus selalu hitung-hitung, gak usah undat-undat. Soalnya apa? Dunia itu adalah tempat bercocok tanam, tempat beramal, bukan tempat hitungan. Nah, akhirat tempat hitung-hitungan, wes kamu mana amal, paling aneh. Nah dunia hari beramal tanpa hitungan, di akhirat hari hitungan tanpa ada amal. Sekali terima bisa. Jadi kira ya amal, maksudnya itu. Kadang-kadang dewa-dewa itu ada hitungan nih. Selalu udah tunda. Ikut tapi ada menuso, senengannya udah. Tapi ada menuso ya maksudnya yo pulau kan Pak jadi kan sedoyo. Ngoten lho. Kok mboten sampean Pak pulau nggih asli sami mah. Masih seorang dai ustaz kadang-kadang sering enggak tunda. Oh, karo sampean nang kene piye. Lo langgan hias ini 3 orang minum sekat. Karena aku nang kene merintis waduh pakai pengajian. Oh, wis seneng kabeh baru ngerti ana sembahyang. Biyen iku gak ono sembahyang nang kene salat iku. Wong yang abangan kabeh aboge. Oh, ya wae. Lha kan itu ndak tahu apa dhewe gak kroso. Para tak tekan tak dakwah wah saya ini makmur mati masjid. Lho. Ya perjuanganku ini piye. Nah, udah gak kroso. Padahal udah iku gak ono amalan iku gugur. Makanya gak usah nang donya gak usah kakean hitung-hitungan, kakean undat-undatan. Sementing amal, harus amal, wis gak usah didelok maneh. Kok gak ada emane-emane. Amal. Baru fase ketiga,
alam barzah, alam kubur itu yo ono nikmat, yo ono azab, yo ono gelap di alam kubur. Kubur itu ono himpitan ya Pak, himpitan. Ini sudah menentukan Pak ya. Di alam barzah ini sudah ada mesti intip no. Makanya Fir'aun dan bala tentaranya itu setiap pagi dan petang dituduh tempatnya dan ngerokok. Wes tambah gawe nak rasanya. Waduh, ngerokok. Aduh. Diperlihatkan Pak, semua dari kita nanti wes oleh bocoran ketika di alam barzah. Di lukas alam barzah ini Pak. Dewi gak ngerti kapan alam barzah. Mesti moro-moro turu latihan gak balik. Lha wis mati Pak. Nek turu roe gak balik berarti wis dicekel Allah, digenggam oleh Allah. Nah, di situ wis sudah masuk alam barzah. Di saat kita dikuburkan, dimakamkan dan para pelayat sudah kembali, langsung ditakoni. Langsung wis. GPL Pak, gak pakai lama. Ojo kate akal-akalan. Orang sing akal-akalan ya Pak. Makanya hadisnya kan ngomong, ketika pelayat itu sudah meninggalkan kuburan, barulah di situ malaikat datang. Lah sebelum pelayat tidak mulai-mulai, makanya malaikat tidak teko gak narap. Makanya dimelehi Pak. Wis kudu semelehi. Nah, ono keyakinan masyarakat. Dadi ojo sampai kuburane kok kosong. Malahan seminggu. Karena seminggu langsung diparani siapanya. Iki kuburane Pak Bakso kudu diwalino. Waduh. Kasih plus paket awal sampai saiki. Makanya saiki ku Pak Bakso tenang. Tidak menghadapi pertanyaan di alam barzah. Soalnya wong iku ngono sing petal ke kuburan. Nyambung terus. Jadi gak sempet malaikat teko kate narap. Kate narap Pak Bakso niku. Lah ya apa? Wong ditunggu terus ono sing layan, ono sing takziah. Masyaallah wali ngono iku. Gak tau sap terus menungso. Akhirnya apa? Oh, Pak Bakso niki enak gak ono adab kubur. Lah ya apa? Malaikat kene nakoni gak kubur. Sing larat sing takziah ganteng-enteng. Dan baru ditinggal kuburan sepi, malaikat takon man rabbuka sapa pangeran sira. Lah ngoten to. Man nabiyuka sapa nabi sira. Terus apa agama? Wah iki. Wong jadi wong ya akal-akalan ono zaman. Ada wis wah bener. Ya pada umumnya kalau memang sudah melayat kembali ya langsung ditakon, dihadapkan pula. Ini sering ya laki-laki bagaimana siapakah dia? Kalau orang kafir ya gak ngerti. Sopo gak kenal, langsung santap mulai. Jadi malaikat itu kok jadi godol terbuat dari besi. Godol dengan maksud gada. Oh, gada jadi godol kan bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia jadi gada. Gampang Jawa Indonesia itu. Opo nek bahasa Jawa, nek bahasa jadi apa? Wis kali ngono doa. Enak. Jadi gada. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Agama gak kenal, Nabi Muhammad gak kenal, langsung digiyopono geblek no. Sampai mereka itu berteriak dan teriakannya sangat keras sekali. Semuanya mendengar teriakan dari cerita mayat tersebut kecuali manusia dan jin. Binatang tumbuhan semua mendengar siksaan atau pukulan gada dari malaikat kepada orang yang tidak harap tadi, yang dikasih pertanyaan. Seru Pak. Kemudian setelah hancur Pak, ditotok, dikeprok kalau godol itu jelek,
acung sawalan-walan. Dilompokno maneh sret. Takoni maneh kaenos gidik maneh digabung maneh. Ambiar maneh terus sampai ngono. Lah wis kaenan ta wis. Iku sik pertama ya. Sing kedua iku mau dihadapkan maneh. Kae iso jawab, wah wis. Dadi kehidupane iku gak enak. Gelap gulita, Pak. Kijenan gelap gulita, peteng dedet. Dikepuki kok godhong lho. Mau dikepuki godhong dituduhno tempat mujanginan kono. Wis kasok tenan. Nah kalau barzakh kalau gak tenan. Nah akhirat waduh wis. Masyaallah, titip nomor. Itu tapi itu adalah fase yang kita semua akan mendatanginya. Ya dalam kubur. Sampai dikatakan jika disempitkan itu Pak di dalam hadis hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan min al-malaikati thumma farid. Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur. Sang mayat ini dihimpit dan dijepit oleh kubur. Akan tetapi kemudian ada yang dibebaskan. Hadis ini disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Shahih. Sampai arsy itu bergerak, pintu-pintu langit dibuka, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Setiap mayat itu nanti akan dihimpit sampai tulang belulangnya ini hancur berantakan. Ya, saking sempitnya semua itu kok. Sekarang tempat sing enak. Tapi kalau di wong sing mukmin ini luar biasa pada umumnya. Nggone iku sok luas. Delok iku ijo-ijoan, seger. Waduh, kapan ya Allah dan segerakan kok. Segerakan hari-hari kiamat. Sehingga Rasulullah itu pernah mendengar laula alla tadafanu la da'awtullah azza wa jalla yasmi'akum min adzabil qabri ma asma'ani. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang aku dengar, kata Rasulullah. Kalau kalian itu gak saling ngubur, no, aku pingin dungo Gusti Allah supaya sampai kabeh sok ngrungokno bagaimana siksa azab kubur seperti yang bisa aku dengar ketika diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, ngeri, Pak, ngeri. Seandainya gak padha ngubure wis ta sarung krungu adape mau kayak satu medeni. Dan dalilnya banyak sekali. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah alaihissalam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Dan aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan daripada kuburan. Di alam barzakh fase yang ketiga, alam di mana manusia sudah mulai diperlihatkan siksa, azab dan nikmatnya. Bagaimana mereka menghadapi para malaikat yang memberikan pertanyaan, dan bagaimana juga keadaan
dia ketika berada di alam barzah sendirian. Alam barzah ini nggak ngumpul sudah, nggak ngumpul, sendiri, punya alam dewi-dewi, tergantung. Mereka dewi lah enak esok cangkruan. Lalu Pak, iya, senututi aja sampai gelisir sih. Aku sih tak sah. Kau sampai menututi. Ya kemana? Kau karu mau dicoba ya nyawa gue. Enak Pak nih esok cangkruan mulai benar benar. Lalu awak dewi dia apa boyo nasibnya? Dulu aja lah dikai bocoran video ini. Gak iso Pak. Itu adalah alam akhirat. Alam barzah itu dewi-dewi. Alam barzah itu dewi-dewi. Baru nanti yang terakhir adalah alam akhirat. Perjalanan alam akhirat itu luar biasa. Prosesnya dari awal sampai akhir, dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar sampai menuju kepada tempat pemberhentian terakhir, surga utawa neraka. Karena rutenya itu berat, rutenya itu. Rute itu dari mulai di padang mahsyar. Wis bingung kabeh, gak ada kejelasan. Sampai datang ke Nabi Adam, ya gak iso kayak keputusan. Nabi Nuh kayak sampai keputusan, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, gak ada masih sampai keputusan. Baru akhirnya Nabi Muhammad SAW. Wes lumayan oleh syafaatul ummah. Nabi langsung maju dalam memuji Allah, sujud dengan sujud yang lama, memohon kepada Allah agar diputuskan hari itu. Barulah kemudian Rasulullah disuruh bangkit dari sujudnya. Apa yang kamu inginkan? Nah, Pak Ade kan kepinginnya apa Pak? Ya kita diadili, kan bingung kabeh seluruh makhluk ini kan dibangkitkan daripada masa ngumpul dari siji, baik manusia ataupun jin. Ada siji, kok ketok Pak jin setan ketok. Oh iki to. Jin sing bentang untuk aku, ngono wae. Iki to sing tau nyurupi aku. Iki to sing kiriman zikir iki. Oh enggak. Proses perjalanan habis dari situ nanti ada bisa mendapatkan telaga Rasulullah SAW. Yang satu kalau minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ada telaganya. Ini syafaat juga diberikan kepada mereka yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Sampai proses ditimbang, sampai proses di jembatan Sirat, sampai nanti ada yang bisa berjalan itu seperti cahaya di kukunya. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak. Prosesnya itu sampai nanti walaupun masih mari lulus dari Siratal Mustaqim, ono tempat terakhir Kintorah. Empatnya ono lulus ya, belum diberikan keputusan secara total. Tempat penungguan penantian, kisos tempat yang tahu. Ya, Islam tahu berbuat dolim, semuanya dihukum di situ. Baru nanti tempatnya suarga neraka. Waduh, suarga neraka yang ruwet mana ya? Ngeri asli. Neraka itu Pak ya. Aslinya pas melihat penduduk neraka, penduduknya neraka itu gak sabar aslinya. Kudu berotet dan nyaplok untuk aslinya. Nggak sampai semerang. Kan tahu tak cerita? Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Oh tali ini Pak, kok jarang loh dari tali kekang. Dan setiap satu tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Nek dihitung sekitar 49 miliar atau 4 miliar
900 lebih loh ya, 49 miliar malaikat. Ngecokin apa? Neraka, tapi ke kami. Loh makanya berat itu Pak. Ketika melihat penduduknya, loh, kok siap-siap neraka. Oh ya wis nek ngono. Karepe ngono karepe. Dicekel malaikat kalian. Saya gak muncul. Oh, masih gemes. Kata penghuninya nanti ya dari batu dan juga manusia. Yes, ya apa gambaran neraka? Nah neraka ya neraka panas, ono neraka dingin. Enak Pak. Neraka panas, sumuk. Neraka dingin, wes. Tambah adem iku menghancurkan tulang belulang. Bahkan dalam satu ayat sing luwih parah iku kayak neraka dingin. Karena adem iku. Sing tahunan betaman Mekah Madinah pas adem bibir pecah-pecah. Lalu to, bibir pecah-pecah, sikil pecah kabeh perih rasane perih. Nanti itu ono Pak, neraka sing awane dingin sekali. Kalian milih jangan, kalian milih neraka panas atau neraka dingin. Udah gak enaknya tapi tetap yang rokok dingin kok dianggap koyo AC, gak panas gak diobong, lo tak ampan menusuk ke tulang. Wis kawen aja. Kita sekedar suara rokok bocoran itu sing mangkane kami Allah itu gitu lah mekanis gini. Cari ini rokok cukup ya Allah cukup. Ya mah kurang itu rokok penduduk. Yo, boleh baik. Sampai jangkau 70.000 setiap tahun kekayaan. Memang ngaji cerita di alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Kalau enggak Pak, cuma cuplian baik, cuplian toh. Lengkap wah dari lego yo opo nang padang masa biye wah wis. Enak singkat-singkat gini, cek titik-titik. Nah, kapan-kapan baru kayak cerita sing detail, sing terperinci perjalanan menuju kampung akhirat dari mulai padang mahsyar sampai kepada surga neraka urut-urutannya Allah. Maka kisah singkatnya itulah 4 fase kehidupan yang kelak akan dilewati oleh manusia. Dan tempat pemberhentian terakhir adalah alam akhirat, alam yang tidak ada batasannya, alam selama-lamanya. Nikmat saklawase, enak saklawase, bahagia saklawase, nek soro saklawase. Ya muga-muga ya Pak, tetap kita berharap syafaat dari orang mukmin, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para malaikat, syafaat dari Allah, yang kalaupun kita nanti kok ngincipi mampir di nang neraka itu cekak nemen-nemen soro nih, cekak susu nemen. Ini langsung nang swarga kan koyo VIP dua. Terus kan wong VIP. Sing wong sing saleh tenanan, iki kan saleh-saleh nang dewek nang sampean iki. Saleh iku nek pas kepepet-kepepet ngono iku lho, Pak. Iso salat khusyuk, maca Quran khusyuk. Iku wis ana wayah-wayah sing koyo sing supek-supek nemen ngene iki. Nah, iku tok ae bisa. Nek pas ngene-ngene iki ya salat nyawang. Bahas sing wontok sapal aku salat iki. Paling marang diwaca salat iki. Wis kok sujud sing wontok kabeh. Nyawang iki, Pak. Karena rasane nek rasa itu pas kene masalah. Ya, pol mentok wis kan mana sing ditolak. Ya iku wis. Makanya ya wis kita saling mendoakan ya. Semoga tetap kita optimis. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya sehingga kita mendapatkan surga. Ya sampai di sini dulu mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.